Cuma kalau saya pengen nanya Bu, saat saya menghadapi layar yang berisi presentasi atau saya menulis, mungkin saya nggak akan tahu kalau kalian ngirim chat ya. Boleh interrupt saya sambil ngomong gitu ya, mikrofonnya nyalain, Bu mau tanya gitu, boleh ya? Karena saya menghadapi dua layar ini agak-agak ribet gitu. Baik, saya sudah mulai mengenal nama-nama kalian sambil pelan-pelan memasukkan wajah kalian ke otak saya sambil matchingin nama antara nama dengan wajah. Oke, saya tahu ini adalah siang hari. Jam segini adalah saat-saatnya ngantuk. Saya sendiri ngantuk, ini sisa tenaga. Tapi ya kita tetap harus semangat. Baik, ini adalah data saya, nama saya Emma Ramawati. Kodenya EAR, telinga, ear. Nomor WA saya adalah seperti itu, 081321188476. Silakan disimpan untuk kalau ada keperluan. Kemudian emailnya adalah sesuai nama Telkom University. Gampang ya diingatnya. Terus jadwal kuliah kalian, kok IF 430, IT ya, IT 4303, itu salah tulis tuh. Harusnya IT 4303 di hari Rabu ini. Ini ya, harusnya IT, salah. Sorry. Baik, cara perkuliahan kita ada dua macam. Yang pertama tatap muka online, ini menggantikan pertemuan di kelas yang biasanya kita lakukan kalau kuliah biasa. Kalau kalian melihat gaya saya ini, saya berdiri, karena saya pegel duduk terus. Jadi kalian boleh berdiri, duduk, bebas ya. Bebas, mau berdiri, duduk boleh. Kemudian metode kedua adalah kita akan berinteraksi di LMS. Kalau kalian perhatikan, saya kasih lihat LMS-nya. Di LMS, bagi yang belum gabung di LMS nih, mana mau saya? Sorry. Saya tunjukin dulu sedikit sebentar LMS-nya ya. Kali aja ada yang belum lihat. Coba. Ada yang belum ke LMS? Semuanya udah, keren lah. Nah, kalian jangan ninggalin saya sendirian ngoceh di sini ya. Ngoceh sendirian di depan monitor, di depan laptop itu kan kayak orang gila. Nah, tunjukkan bahwa kalian menemani saya di sini. Oke, ini adalah isi LMS-nya yang sudah saya siapkan. Ada CLO dan PLO. PLO itu apa Bu? Program Learning Outcome. Gambaran umum kemampuan yang harus kalian kuasai secara umum. Kelihatan nggak tuh? Belum ya, oke. Baru muncul ya? Ya, Bu. Baru muncul ya. Nah, ini gambaran PLO-nya. Di sini di bagian atas ada ya. Terus ada CLO. CLO ini kemampuan yang diharapkan akan kalian miliki di mata kuliah ini, analisis kompleksitas algoritma. Nama kuliahnya udah serem ya. Analisis kompleksitas algoritma. Ngapain sih harus belajar kompleksitas algoritma? Ngapain juga kita pengen tahu? Nanti saya akan tunjukkan kenapa sampai dengan saat ini masih menjadi hal yang penting gitu ya. Ini ada di sini, kalian bisa baca sendiri. Terus buku pustaka yang saya pakai dalam mata kuliah ada 3. Yang utama yang mana Bu? Tiga-tiganya kan susah bacanya, bahasa Inggris pula gitu ya. Nah ini yang nomor 2 dan kita kan paling banyak pakai untuk semester ini nomor 2 dan 3. Nomor 1 cuma sedikit di semester ini ya. Nah lalu ini ada pengumuman, silahkan aktif di forum. Forumnya kayak apa sih Bu? Kayak ini. Nanya, posting pertanyaan, posting materi diskusi itu di forum. Nanya tentang materi kuliah, apapun lah ya, tanyakan di forum di pekan yang sesuai di sini. Nah, ini adalah pekan 1. Pekan ke-1 ini ya. Materinya adalah pengenalan analisis kompleksitas algoritma. Nah, kalian bisa lihat di sini ada forum. Kalian klik di situ, kemudian saya sudah bikin satu topik baru di forum yaitu greetings. Saya berharap kalian say hi di situ supaya saya bisa ngecek kalian bisa akses LMS atau enggak. Coba ya, reply postingan saya di forum ya. Nah, sekarang Bu, ya sekarang.
Kan daripada kalian bengong di sini ya. Nah ini belum ada yang reply nih. Kasihan banget kan. Saya dicuekin mahasiswa tuh. Atau kalian belum pernah akses ini? Kayaknya belum pernah akses. Oke, sekarang akses ya. Cuma sebentar saya, hai Bu, nama saya adalah Bunga. Misalnya hobi saya adalah membuat rangkaian bunga, misalnya kayak gitu. Gitu ya. Nama saya ini, hobi saya adalah main basket, apapun. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, selain tatap muka online, kuliah kita, metode berikutnya adalah menggunakan LMS. Ini menjadi peraturan di kampus di masa perkuliahan online ini. Jadi jangan sampai kalian tertinggal materi atau kemampuan kalian nggak berkembang gara-gara pandemi. Nah ini makanya di LMS saya sudah tuliskan apa saja capaian dan materi untuk tiap pekan. Kalian bisa baca di situ ya. Kemudian ada materi kuliah, ada slide. Jadi nggak usah minta slide ke saya, ada di situ semua. Ada slide 1, ini slide 1A, 1B, 1B nggak perlu sih. Sekedar tahu aja ya. Si algoritma yang populer itu apa saja, yang algoritma yang mendasari berbagai problem yang ada itu ada di sini. Kemudian slide 2 nanti saya akan bahas di setelah salat asar, gitu ya. Kemudian saya juga siapkan video, 2 video, saya buat 2 video, ini penjelasan lebih lanjut tentang materi yang akan saya jelaskan nanti. Itu waktunya nggak cukup kayaknya, berdasar pengalaman saya ngajar analisis kompleksitas algoritma atau AK ini 3 kelas. Setelah ngajar kelas pertama itu waktunya nggak cukup ternyata. Makanya materinya saya buat video sebagian ya. Di sini kemudian ini ada artikel terkait induksi matematis yang harapannya bisa membantu kalian memahami tentang induksi matematis. Loh, kok kita belajar induksi matematis, Bu? Iya. Kenapa, Bu? Nanti saya akan jelaskan kenapa kalian butuh itu. Nah, ini ada forum dan ada kuis. Udah ada kuis, Bu? Iya, udah ada kuis. Soalnya berapa ada? 11 soal. Waktunya 1 pekan seminggu. Jadi mungkin akan ada kuis-kuis kecil seperti ini ya tiap pekan. Tugas juga ada di LMS, semuanya kalian bisa akses di LMS. Gitu ya. Nah, Bu, kalau udah ada LMS, kenapa masih ketemu online Google Meet? Kan bisa hemat kuota ya. Kalau nggak ada Google Meet, tetap harus ketemu ya, meskipun sebentar. Ya, mungkin tidak setiap pekan tidak harus full 100 menit, tapi setidaknya kita ketemu dulu lah ya, supaya saya tahu ini mahasiswa saya sehat atau enggak gitu ya, bisa ngikutin kuliah atau enggak, atau sedang menghadapi masalah apa, kuotanya cukup atau enggak gitu ya. Tetap ketemu ya. Saya berusaha nggak lama-lama sih, karena ternyata katanya mahasiswa itu lebih suka belajar lewat video, ya enggak? Enggak. Coba kalian tulis di chat lah jawab pertanyaan saya ini. Kalian lebih suka lewat video, belajar sendiri, bisa diulang-ulang videonya, atau lewat ketemu kayak gini, Google Meet? Atau lewat video conference? Coba, bebas, nggak dinilai, salah nggak apa-apa, bener nggak apa-apa, tenang aja, nggak akan diomelin. Tergantung, dua-duanya, ketemu langsung kan nggak bisa. Tetap muka ini maksudnya ya, oke. Yang lain, ini masih baru 5 nih, baru 4. Yang lain, kan ada 35 mahasiswa di sini. Dua-duanya nggak bisa nyalain kamera, oke nggak apa-apa. Kameranya rusak, beli aja. Oh, oke. Video, oke. Dua-duanya enak diajarin, video, oke. Makanya saya ngasih dua-duanya. Jadi kita tetap ketemu seperti ini. Tapi nggak usah lama-lama ya, bisa kalian bosan. 50-50, bebas, oke. Yang bilang Aska, mana Aska? Tulisannya mana sih? Nama kalian nggak muncul. Ini Aska bilang bebas itu karena ditinggal pergi tidur atau beneran dengerin saya ngoceh ini? Oke. Tergantung, tapi enak video ya, oke. Ya, saya berusaha untuk membuat video
Karena saya tahu kemampuan setiap orang dalam memahami sesuatu itu bervariasi. Ada yang sekali dengerin langsung paham, ada yang butuh berkali-kali paham. Nah, kalau kalian butuh dijelaskan berkali-kali kan nggak mungkin lewat video conference seperti ini ya, karena mungkin teman kalian yang kuotanya terbatas kesel itu orang nggak ngerti-ngerti nanya-nanya mulu gitu, nah, kayak gitu kan. Jadi oke, paling saya jelasin 1-2 kali, lalu setelah itu kalian bisa belajar ulang lewat video-video yang saya buat. Makanya nitip doa lah kalau kalian sholat gitu ya, doain supaya saya sehat, bisa bikin video-video untuk kalian gitu. Nah, video untuk pekan ini sudah ada, alhamdulillah, udah sempat saya siapin. Nah, video-video berikutnya under construction gitu. Baik, tergantung tapi enak video. Oke. Kalian nggak usah ini ya, Bu, misalnya Aswa hadir Bu, atau Ilham hadir, nggak usah kayak gitu ya di chat ya, karena ini kehadiran kalian terekam di Google Meet Attendance. Saya udah add extension di situ, gitu ya. Baik, kita akan lanjutkan ke slide saya lagi. Mana slide saya? Nanti saya akan share hasil rekaman Google Meet Attendance yang merekam kehadiran kalian dari menit ke menitnya, nah, supaya kalian bisa klarifikasi. Loh Bu, saya nggak hadir kok hadir di situ, misalnya kayak gitu. Bu, saya hadir tapi nggak tercatat di situ. Nanti bisa kalian protes ya. Kok lama ini nggak muncul? Udah muncul ya slide-nya. Baik, saya lanjutkan. Ini tadi, nah ini dia, prerequisite. Harapannya kalian sudah memahami, sudah ngambil kuliah, udah lulus, matematika diskrit, alstrukdat, logmat, kalkulus, apa kata kalian? Ya, ini membuktikan bahwa ternyata mata kuliah yang seringkali jadi momok mahasiswa ini ya, mata kuliah ini ya ada kaitannya dengan mata kuliah berikutnya gitu ya. Aduh Bu, saya itu aja udah senang banget bisa lulus mata kuliah itu. Sekarang diulang lagi. Enggak diulang. Paling saya akan review dikit-dikit, terus saya akan pakai beberapa konsep di situ, di mata kuliah ini. Gitu ya. Terus mata kuliah ini tuh ngapain aja Bu? Ini dia. Tadi ya, 3 CLO. Mahasiswa mampu menguraikan langkah-langkah pembuktian kebenaran algoritma. Hah, mana caranya ini? Ini intinya adalah di mata kuliah ini kalian harus mampu menganalisis algoritma, apakah algoritma itu baik atau tidak, benar atau tidak, efisien atau tidak, intinya gitu. Tapi untuk bisa mengukur itu kalian butuh alat ukur kan. Seperti misalnya kalau kalian pengen tahu apakah beras itu beratnya 1 kilo atau 2 kilo. Kalian butuh timbangan kan? Atau misalnya kalian pengen tahu berat badan kalian misalnya lebih overweight atau enggak. Butuh benchmark kan? Misal overweight itu jika body mass index-nya di atas sekian. Itu kan alat ukur itu. Sama, algoritma juga kayak gitu. Kita butuh yang namanya alat ukur untuk menentukan apakah suatu algoritma itu baik atau tidak. Nah, baik atau tidaknya algoritma itu punya takaran yang namanya efisiensi. Algoritmanya efisien atau enggak. Nah, sebelum ke sana, sebelum kita tahu algoritmanya efisien atau enggak, yang paling utama, yang paling awal harus kita ketahui adalah apakah algoritma itu benar atau tidak. Jadi yang pertama kan itu kan, benar atau enggak algoritmanya nih. Makanya judulnya adalah correctness proof ya, pembuktian kebenaran. Pertama, algoritmanya benar atau enggak. Nanti ketika algoritmanya udah dipastikan benar, baru kita melangkah ke step berikutnya, ke langkah berikutnya, yaitu algoritma yang benar ini nih, efisien atau enggak. Nah, gitu ya. Intinya begitu. Nah, CLO2, CLO3 ini adalah CLO2 itu alat ukurnya, namanya kompleksitas waktu asimptotik. Alat ukur untuk mengetahui apakah algoritma efisien atau enggak. Nah, yang nomor 3, CLO3 ini, kalau saya udah tahu masing-masing algoritma, 2 buah algoritma misalnya, setelah diukur pakai alat ukur nomor 2 tadi, CLO2,
Setelah saya tahu kompleksitas masing-masing algoritma ini, mana algoritma yang paling bagus? Nah, gitu. Penting gitu Bu, mengetahui kayak gini, ada yang kayak gitu. Ada lah pasti. Penting itu Bu, ya tahu. Penting. Nah ini ya, detailnya. Sorry, yang satu dulu deh. Menguraikan langkah-langkah pembuktian kebenaran algoritma iteratif dan rekursif. Iteratif itu non-rekursif. Rekursif, kalian sudah tahu algoritma rekursif, sudah belajar di Alstrukdat ya. Oh gitu. Nah, induksi matematika yang akan kalian pelajari nanti setelah sholat asar itu digunakan untuk membuktikan kebenaran algoritma iteratif atau algoritma non-rekursif. Gitu ya. Nah ini dia kemampuan kedua yang harus kalian miliki setelah mengikuti mata kuliah ini. Jadi kalau kalian udah ngikutin mata kuliah ini tapi tidak memiliki kemampuan seperti CLO2, coba refleksi. Saya ngapain aja selama kuliah? Gitu ya. Selama kuliah saya ngapain aja? Nah ini dia. Kalian bisa menentukan ukuran masukan, input size. Mulai ada istilah-istilah aneh ya. Nanti kita akan pelan-pelan. Apa itu maksudnya input size? Apa itu maksudnya basic operation? Apa itu maksudnya kompleksitas suatu asimptotik? Apa itu asimptotik di situ? Oh, istilah-istilahnya mulai keluar nih. Nah, nanti pelan-pelan ya. Terus ini CLO3. Ini mau ngitung kompleksitas waktu dan membandingkannya. Gitu ya. Baik, ini adalah penilaian CLO1, CLO2, CLO3. Ada kuis, ada PR, bukan tugas harian. Tenang aja, saya nggak akan kasih tugas harian. Saya nggak sanggup juga ngasih tugas harian. Paling ada 6 kalau nggak salah, ada 6 PR. Sudah saya taruh di LMS ke 6-6-nya, kalau saya nggak salah ingat ya. Kemudian ada UTS, ada UAS. Ada juga tugas besar. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Cukup jelas ya? Oke. Sambil kalian meresapi atau menyesali nasib kalian harus mengambil mata kuliah ini tampak susah Bu. Coba renungi 3 pertanyaan saya ini. Saya kasih 3 pertanyaan di situ. Yang pertama, apa itu algoritma? Ini kayaknya kalian sudah tahu semua ya algoritma itu apa, karena kalian sudah lulus Alstrukdat. Algoritma struktur data kalian sudah lulus. Kayaknya nomor 2 deh, coba. Kenapa sih belajar algoritma itu penting? Terus yang nomor 3, apa sih peran algoritma atau pentingnya, penting nggak sih algoritma ini dibandingkan dengan teknologi lain yang ada di komputer? Nah, coba jawab di chat. Di kolom chat. Yang nomor 2, kenapa belajar algoritma itu penting? Satu menit dari sekarang. Nggak usah googling lagi, sesuai ini kalian aja. Saya nggak tahu Bu, kenapa belajar algoritma itu penting. Saya di sini kuliah juga disuruh bapak saya gitu. Ada yang gitu. Oke. Karena program dibuat menggunakan algoritma. Thank you Kevin. Kevin Antonio Fajrin. Untuk mengasah logika. Benar. Benar. Lagi, banyak sistem pendukung kehidupan menggunakan algoritma. Semuanya butuh tahap. Algoritma merupakan instruksi buat program. Dan komputer itu banyak program di dalamnya ya. Melatih critical thinking. Keren nih Gung Yusma. Namanya siapa sih Gung Yusma beneran? Ini pakai akun siapa? Nama aslinya saya jadi nggak tahu. Bagas, membangun program harus mengerti sebuah algoritma. Karena tanpa algoritma program nggak jalan. Tanpa algoritma program nggak jalan. Algoritma sangat penting, berperan bagi seorang programmer pemula. Programmer yang senior juga tetap butuh algoritma. Ya, bukan cuma yang pemula aja. Arga dapat memudahkan pengambilan keputusan untuk pemecahan masalah. Oke. Oke, thank you. Saya hargai jawaban kalian dan responnya. Ya, algoritma itu penting ya. Tapi ini jawabnya ikhlas nggak nih? Maksudnya
kalian jawab kayak gini, tapi ternyata hanya cuma di bibir aja, terus kalau ngikut kuliah algoritma males-malesan gitu. Kan katanya penting, jadi harus semangat dong ya kalau ikut kuliahnya gitu kan. Gitu ya, ini harus ikhlas sih jawabnya. Karena kalian bilang penting, maka saya nanti akan nagih. Kalau kalian anggap penting, berarti kan belajarnya harus serius tuh, belajar algoritma. Kalau kalian anggap penting, tapi belajarnya nggak serius, nah berarti jawabnya nggak ikhlas nih, gitu kan. Nah gitu ya, oke. Nah nomor 3, untuk jawaban dari pertanyaan nomor 3 ini nanti akan secara implisit terjawab di penjelasan saya beberapa saat lagi. Saya pengen ngasih lihat kalian yang ini dulu. Saya punya apa nih? Ini adalah definisi algoritma yang ada di buku Introduction to Algorithm. Ini buku pustaka yang ada di nomor 1. Nanti di LMS lihat, ada buku itu. Nah ini si Corman dan kawan-kawan, dia ngasih definisi algoritma 3 macam. Makanya saya ini nggak usah nanya, udahlah nggak usah. Yang algoritma itu seperti ini. Kemudian sejumlah langkah-langkah sequence, langkah komputasi yang sequence, yang mengubah input menjadi output, atau intinya begitu ya, alat untuk menyelesaikan problem komputasi yang telah terdefinisi, yang telah dispesifikasikan dengan baik. Itu adalah definisi algoritma. Nah ini adalah contoh problem komputasi, problem pengurutan, masalah pengurutan. Kalian sudah tahu lah ini. Yang pengen saya tekankan di sini adalah, poinnya adalah, kalian sudah tahu bahwa problem dari sorting atau pengurutan ini biasanya bentuknya seperti ini. Diberikan input sebuah array, array-nya random, berisi bilangan random. Kemudian yang diminta dari problem sorting itu adalah kalian diminta untuk membuat isi array-nya terurut kan, entah dari kecil ke besar atau dari besar ke kecil. Tenang, saya nggak akan nanya gimana algoritmanya, karena algoritma sorting macam-macam. Enggak, saya nggak akan kayak gitu. Tapi poinnya adalah dalam menyelesaikan masalah ini, nah ini dia. Kalian harus membuat algoritma yang benar. Ini udah muncul ya kata benar, correct. Kata algoritma yang benar itu artinya untuk semua apapun input array bilangan, maka program akan berhenti yang memberikan output yang benar. Kan ada tuh program berhenti tapi outputnya salah kan? Ada. Nah itu berarti program nggak benar. Ada juga programnya berhenti tapi terus komputer kalian ngehang. Nah itu programnya juga nggak benar. Atau programnya berhenti, outputnya nggak benar, atau programnya ngehang, atau programnya nggak berhenti bu, looping, tak hingga, nggak tahu apa yang terjadi. Nah itu juga nggak benar. Jadi pertama-tama yang harus kalian yakinkan adalah algoritmanya harus benar. Algoritma itu kan tahap untuk menyelesaikan masalah kan. Nah, jadi ini harus benar dulu. Sebelum kalian ngomongin tentang efisien, efektif, itu nantilah. Tapi yang pertama, algoritma yang kalian buat harus benar dulu. Ini. Algoritma yang benar itu apa? Algoritma yang untuk semua input yang didefinisikan sesuai dengan definisi masalahnya, program akan berhenti dan memberikan output yang benar. Gitu, bisa ya dipahami ya. Nah, contoh ini. Nah, saya nanya lagi tuh. Andaikan komputer yang ada itu udah cepet banget. Terus memori atau RAM itu tersedia bebas, tersedia banyak di mana-mana. Masih ada nggak sih alasan untuk belajar algoritma? Masih ada nggak? Coba, siapa yang bisa jawab? Boleh ngomong. Yang malu ngomong boleh nulis di chatting. Masih ada alasan nggak belajar algoritma? Komputer udah cepet banget. Komputer juga, memori juga tersedia banyak banget. Gede banget memori. Saya pegel berdiri, duduk ya. Masih. Kenapa masih? Tuh kalau jawab jangan cuma masih gitu. Ya tuh reasonnya apa? Reasonnya, alasannya apa? Ya lebih efisien. Teknologi tidak habisnya dan semakin baru. Oke. Nah kalau kayak gini kan saya yakin bahwa kalian masih mendengarkan kalian dan nggak ninggalin saya sendirian di sini. Oke, thank you ya atas
apresiasinya, tidak meninggalkan saya sendirian ngoceh di depan laptop. Bayang sih anak-anak saya ngedengerin tuh, Bunda ngapain ngomong sendiri di depan laptop. Ilmu tidak ada habisnya, semakin dimakan semakin baik. Ini quote nih kayaknya, bisa diposting di Instastory. Aditya Fauzia. Ilmu tidak ada habisnya, semakin dimakan semakin baik. Oke. Jawabannya masih ya, masih. Komputer semua tergantung user. Iya, karena yang mengembangkan komputer itu user kan. Manusia, usernya adalah manusia. Iya, masih. Oke, Bu, saya izin sholat asar. Oke, di sana udah asar ya, di sini juga bentar lagi asar. Baik. Uh, Nanti 5 menit lagi kita break ya. Saya janji 15.10, di jam saya masih 15.05, 15.10 break 10 menit untuk sholat asar. Baik, nggak apa-apa. Jadi kalau kalian pengen tahu, sekitar 21 tahun yang lalu RAM itu paling gede 256 mega. Mega ya, mega. Kalau sekarang aja RAM laptop saya 16 giga RAM. Masih berkembang. Orang masih pengen mengembangkan lagi, karena pengen meskipun hardware udah semakin bagus, tetap dibutuhkan algoritma yang efisien. Siapa tadi yang bilang efisien? Oh, Aska. Nah, coba sambil kalian renungkan, saya nanya lagi di sini. Ada dua komputer A dan B. Komputer A lebih cepat 1000 kali dibandingkan komputer B. Kan kecepatan komputer A itu 10 pangkat 10. 10 pangkat 10 dia bisa mengeksekusi 10 pangkat 10 instruksi per detik. Sedangkan komputer B cuma bisa mengeksekusi instruksi 10 pangkat 7. Artinya komputer A lebih cepat kan 1000 kali. Kemudian komputer A dan komputer B ini harus menyelesaikan permasalahan sorting. Berapa banyak bilangan, Bu? 10 juta bilangan. 10 juta itu berarti 10 pangkat 7. Nah, tapi bedanya, selain kecepatan komputer A dan komputer B tadi beda, algoritma yang dipakai untuk sorting pun juga beda nih. Komputer A pakai algoritma yang efisiensinya 2n kuadrat. N ini adalah ukuran array, atau kalau untuk problem sorting berarti 10 pangkat 7 tadi ya. Sedangkan komputer B, efisiensinya atau kompleksitas dari algoritmanya, apa nih maksudnya? Kompleksitas itu kan semakin kompleks, semakin rumit ya. Nah, kita harus cari yang kompleksitasnya rendah gitu. Nah, si komputer B, meskipun dia kecepatannya 1/1000 komputer A, tapi dia dikasih algoritma sorting 50n log n. Nah, coba sambil kita break, sholat asar, sambil kita break sholat asar, kalian renungkan ini, mana yang lebih cepat, berapa kali lebih cepat, atau berapa detik komputer masing-masing komputer ini menyelesaikan masalah ini. Gitu ya. Kita break dulu ya. Break dulu 10 menit.
Masih pada sholat ini? Atau kita sudah bisa mulai kuliahnya? Ush. Yuk, sudah bisa kita mulai? Yang lain mana? Thank you, thank you. Yang sudah ada di kursi lagi, boleh nyalain kamera ya, supaya saya tahu. Kalian kuliah dari pagi ini? Pegel dong ya, duduk terus. Oke, thank you. Kita mulai ya. Jadi apa nih jawabannya? Komuter mana, A atau B? Belum ngitung, Bu. Kira-kira kalau hanya berdasar kecepatan dari komputer, maka komputer A pasti lebih cepat ya. Karena dia bisa mengeksekusi instruksi 1000 kali lebih banyak dalam 1 detik dibanding komputer B. Kalau algoritma yang dipakai untuk sortingnya sama, maka komputer A pasti akan 1000 kali lebih cepat. Ya. Tapi ternyata kita memberikan algoritma yang berbeda untuk komputer A dan B ini. Komputer A saya kasih algoritma yang 2n kuadrat kompleksitasnya. Sedangkan yang komputer B n log n, 50 n log n kompleksitasnya. N kuadrat sama log n, kalau saya kasih angka kira-kira lebih gede mana hasilnya? Yang n kuadrat ya. Kalian nyimak gak sih? Kalian nyimak gak sih ini? Oke. Coba siapa yang mau ngomong tuh? N kuadrat sama log n. Kalau saya kasih angka lebih gede mana hasilnya? N kuadrat ya? Udah saya jawab sendiri biar cepat. N kuadrat. Gedean N kuadrat, betul. Nah, kalau kayak gini berarti kalian bisa nebak nggak mana komputer yang akan lebih cepat mengeksekusi problem sorting ini? 10 juta bilangan di sorting. Kira-kira A atau B? Feeling saya mengatakan B, Bu. Untungnya feeling kalian bener. B. Kenapa? Kira-kira berapa kali lebih cepat? Saya tadinya gitu kan. Kalau memang komputer B yang lebih cepat, berapa kali lebih cepat tuh? 17 kali lebih cepat komputer B. Tahu dari mana? Nah, kayak gini caranya.
Saya kasih angka nggak di situ? Oh, sorry, saya nggak kasih di situ ya. Komputer B, saya kasih coret-coretan deh. Gini caranya. Saya ganti ke scanner ya. Saya mau kasih lihat ke kalian gimana cara ngitungnya. Kenapa komputer B bisa lebih cepat? Setting, wait. Saya mau ganti mode input. Ini dia. Kelihatannya kertas saya ya. Oke, ini cara ngitungnya. Cara ngitungnya adalah komputer A. Wait. Komputer A dia butuh waktu berapa running time-nya, berapa waktu yang dibutuhkan komputer A untuk menyelesaikan problem sorting itu. Caranya adalah tadi komputer A itu kan dia kompleksitas algoritma itu kan 2n kuadrat, sedangkan komputer B kompleksitas algoritma adalah 50n log n kan. Bedanya di sini. Kemudian komputer A itu 10 kali lebih cepat instruksi per second. Ini second ya. Sedangkan yang di komputer B itu 10 pangkat 7 instruksi per second. Ini satuannya adalah instruksi, ini satuannya juga adalah instruksi. Kalau gitu, maka saya bisa menghitung berapa waktu yang dibutuhkan oleh komputer A untuk menyelesaikan problem sorting itu adalah 2 kali n kuadrat. N kuadratnya itu adalah 10 pangkat 7 kuadrat, dengan satuannya adalah instruksi, saya bagi dengan 10 pangkat 10 instruksi per second. Maka saya akan dapat kira-kira 20.000 second. Ini kira-kira dia akan lebih dari 5,5 jam. Perhatikan ya, komputer A tuh. Nah, komputer B gimana? Dia berarti 50 kali 10 pangkat 7 log 10 pangkat 7 dibagi dengan 10 pangkat 7. Ini bisa saya coret ya. Hati-hati nyoret. Yang saya coret ini ya, bukannya ini dan ini ya. Hati-hati. Yang ini nih, ini saya coret, maka saya akan dapat 50 kali log 10 pangkat 7, itu kira-kira, udah saya hitung tuh, 1163 second, atau kurang dari kira-kira ya, 20 menit. Lihat bedanya. Komputer A selesai dalam 5,5 jam, sedangkan komputer B selesai dalam kurang dari 20 menit, dan ini kira-kira itu komputer B 17 kali lebih cepat dibanding komputer A, faster. Komputer A. Lihat, saya balik lagi, jadi ini ya, komputer B lebih cepat. Sedangkan kalian tahu bahwa, saya balik lagi ke Google Meet, saya mau present slide saya. Saya balik lagi ke slide. Nah, kalian perhatikan di sini, komputer A itu 1000 kali lebih cepat nih dibanding komputer B. Tapi ternyata untuk menyelesaikan masalah sorting pengurutan 10 juta bilangan dengan menggunakan algoritma yang jauh lebih efisien, maka komputer B bisa menyelesaikan persoalan ini 17 kali lebih cepat dibandingkan komputer A yang 1000 kali lebih powerful dibanding komputer B. Lihat ya, efek dari algoritma yang efisien. Nah, ini menjawab pertanyaan kenapa meskipun komputer itu udah cepet banget, memorinya udah gede banget, bahkan kalau ada pun gratis, tetap kita membutuhkan algoritma yang baik dan benar. Gitu ya. Ini menjawab pertanyaan itu. Nah, ternyata
Ternyata nih saya mau kasih tahu lagi, emang ada Bu algoritma sorting yang kayak gitu ada. Kalau yang 2n kuadrat kompleksitasnya itu algoritma insertion sort. Kalian udah belajar di algoritma dan struktur data ya. Sedangkan yang ini satu lagi itu yang merge sort. Padahal itu merge sort yang paling susah tuh Bu. Nah ternyata dia yang paling efisien dibanding algoritma sorting yang lain, algoritma sorting manapun, gitu ya. Nah, tapi merge sort itu kan ditemukannya belakangan. Nah ini dia, di mana sih di slide ini menjawab pertanyaan yang nomor 3 tadi. Di mana sih posisi dari algoritma dibandingkan dengan berbagai teknologi lain yang ada pada komputer sekarang, berbagai teknologi komputer. Nah, ternyata algoritma itu mendasari dari berbagai teknologi yang berkembang. Arsitektur komputer atau fabrikasi teknologi, kemudian GUI, graphical user interface, di dalam itu kan algoritma semua ya. Dan object oriented system, kemudian web teknologi web itu algoritma tok-tokan tuh isinya. Kemudian networking jaringan, ngatur bandwidth, pengiriman paket dari satu titik ke titik lain di jaringan itu kan juga butuh algoritma. Gitu. Nah, kita masuk ke untuk apa sih kita belajar algoritma atau inti dari analisis algoritma ini apa? Kan judul kuliah kita analisis kompleksitas algoritma ya. Nah, apa sih the point of analyzing algorithm? Nah, pada dasarnya itu yang saya kasih highlight itu merah. Ya. Pada dasarnya salah. Kita memprediksi, mengestimasi sumber daya yang dibutuhkan oleh algoritma. Kalian sebel kan kalau misalnya kalian install aplikasi atau game lah ya di HP atau di laptop yang kalau udah main game itu atau pakai aplikasi itu tiba-tiba CPU atau memori kalian tuh terokupasi sepenuhnya oleh aplikasi tersebut. Sebel banget kan? Jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal laptop kalian udah 16 GB RAM-nya misalnya. Tapi kok ternyata ini kok jadi terpakai semua oleh satu aplikasi itu. Nah itu artinya nggak bagus. Aplikasinya nggak efisien. Nah itu salah satu contoh real dari efek dari algoritma yang tidak efisien. Gitu ya, mungkin yang bikin aplikasi dia ilmunya nggak nyampe sini, bagaimana membuat sebuah algoritma yang efisien. Atau aplikasi di Android yang tiba-tiba HP kalian jadi lemot gitu ya, nah kayak gitu tuh. Jadi inti dari analyzing algoritma itu di sini. Kita memprediksi berapa banyak sumber daya yang dibutuhkan oleh algoritma itu. Gitu. Nah, yang dimaksud sumber daya ini apa sih, Bu? Nah, ini ada 4 nih. Ada waktu komputasi. Kalian nggak suka kan kalau aplikasi itu runningnya lambat banget? Nah, ini. Pertama waktu komputasi, kemudian memori, berapa memori yang dibutuhkan, kemudian hardware, CPU-nya yang prosesornya yang dipakai, dia banyak banget pakai prosesor atau enggak. Kan kalau aplikasi yang jelek itu dia aplikasinya ringan tapi dia mengokupansi prosesor sepenuhnya, itu kan nggak bagus juga. Sama ini bandwidth jaringan. Nah kalau dia pakai bandwidth banyak banget itu juga nggak bagus juga. Tapi dari keempat sumber daya itu yang paling penting dari semua itu adalah waktu komputasi. Pasti kalian pengen banget dapat aplikasi yang cepat, apapun aplikasi yang kalian install gitu kan. Nah ini dia. Ternyata membangun aplikasi yang cepat itu bukan untung-untungan ya, tapi dianalisis juga, ada ilmunya juga gitu. Gitu ya. Nah, yang di bawah itu adalah RAM, apa sih sebenarnya yang diproses oleh RAM, itu arithmetic, data movement, kontrolnya semuanya diproses oleh RAM. Semuanya diantrikan, di load di RAM untuk kemudian dieksekusi satu persatu ke prosesor kan. Nah, ini harus juga diestimasi. Tapi fokus kita nggak ke sini, cuma sekedar kalian tahu saja. Nah, ini terakhir, sebelum kita mulai masuk ke induksi matematik dan apa hubungannya induksi matematik dengan analyzing algoritma ini ya. Nah ini coba kalian perhatikan tabel yang saya tampilkan di slide. Di kolom kiri ini adalah ukuran array, ada 3 ukuran array, kemudian di kolom kedua itu adalah algoritma sequential search. Masih ingat sequential search itu seperti apa? Yang ini adalah binary search. Ini algoritma pencarian. Misal saya punya kayak gini. Misal saya punya array, isinya ini 1, 5, 7, 10, 15, 25. Array saya ini ukurannya berapa nih?
1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. 6 ukuran array. Sebentar, saya harus ini ganti setting video dulu. Setting video, oke. Oke. Oke ya. Supaya kalian tahu juga saya nggak kabur kok, tenang. Saya masih di sini. Balik lagi ya. Saya punya array berukuran misal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sequential search, misal saya mencari apakah suatu bilangan X, yaitu misal 100. Ada di array ini. Ini adalah array saya, array A misalnya. Susah ya. Saya nggak punya stylus ini, pakai mouse, jelek banget. Saya bukan penyuka stylus, makanya lebih suka nulis pakai tangan di kertas tadi ya. Gitu. Misal saya mencari X, apakah X 100 ada di array A? Maka yang saya lakukan di sequential search adalah saya akan iterasi satu persatu ya. Saya bandingkan X dengan yang elemen A yang pertama. Apakah 100 sama dengan 1? Enggak. Terus saya jalan lagi ke elemen A yang kedua. Sama enggak? Enggak. Saya jalan terus sampai selesai kan? Nah, pada saat saya membandingkan X sama dengan 100 ini dengan setiap elemen pada array A, ini artinya saya sedang melakukan yang namanya perbandingan. Nah, ini dia. Saya sedang membandingkan apakah elemen yang saya cari, yaitu X ini ada nggak di sini. Maka saya harus membandingkan satu persatu. Apakah 100 sama dengan 1? Enggak. Apakah 100 sama dengan 5? Enggak. Dan seterusnya. Sampai ternyata sampai di sini nih. Sampai elemen terakhir. Oh, 25 nggak sama dengan 100. Terus saya sampai sini. Sampai udah habis. Wah, ternyata nggak ada. Berarti program akan mengeluarkan bahwa si X ini nggak ada di A, kayak gitu. Itu adalah sequential search. Tapi kalau binary search, biasanya yang akan Anda lakukan adalah Anda akan bagi dua kan. Bagi dua array-nya, kemudian Anda akan bandingkan 100 ini kira-kira harus dicari di array A kiri atau A1 atau di array A2, A kanan, yang ada di kanan ini. Ini kiri, ini kanan. Kita harus cari ke sebelah mana. Biasanya kita akan menentukan berdasarkan kira-kira 100 ini akan dicari di kiri atau kanan. Misalkan kita menentukan bahwa 100 ini akan kita cari di A2, di kanan. Kita akan cari, kita bandingkan satu-satu kan. Bukan satu-satu, kita akan bagi dua lagi. 3 dibagi 2 adalah 1 di sini. Saya akan bandingkan lagi. Gitu. Nah, ternyata sequential search dan binary search membutuhkan operasi perbandingan dalam mencari X itu sebanyak ini nih. Jika ukuran array-nya 128, sequential search akan membutuhkan operasi perbandingan 128. Karena dia akan menelusuri semua elemen sampai ketemu. Kalau X-nya, nah ini larger di sini, X-nya itu lebih besar bilangannya dibanding semua bilangan yang ada di A, maka saya di sini X is larger than all the array items, maka a sequential search akan membutuhkan 128 kali perbandingan. Nah, di sini ya. Sedangkan binary search cuma butuh 8 kali. Lihat. Binary search lebih sedikit operasi perbandingannya. Kemudian lihat lagi kalau ukuran array-nya 1024, jumlah bilangannya lebih banyak tuh. Nah, ternyata sequential search lebih banyak lagi. Binary search ya nambah tapi cuma dikit, jadi 11. Yang paling mengkhawatirkan adalah ketika jumlah ukuran array-nya itu jutaan kayak gini nih. Nah, ternyata binary search masih jadi juaranya ya. Itu sequential search collapse nih. Iya gitu Bu, ada array ukuran segini. Oh ada. Sekarang itu kan array. Era big data. Big data itu artinya datanya banyak. Dan bagaimanapun array ini akan dipakai untuk menyimpan data atau sebagai struktur data di berbagai aplikasi. Pasti pakai array. Kalau datanya banyak jutaan, dan kalian pakai sequential search, namanya searching itu pasti dipakai di mana-mana kan. Nggak mungkin kalian pakai sequential search. Aplikasinya udah collapse itu kayak gitu ya. Nah di sini inilah pentingnya mengetahui mana algoritma yang lebih baik. Nggak sekedar benar ya. Aplikasi sequential search dan binary search kan sama-sama benar tuh. Iya kan? Sama-sama bisa menghasilkan hasil pencarian. Tapi ternyata sequential search ya jauh lah. Binary search masih jadi juara di sini untuk searching. Nah, gitu ya. Baik, itu
Itu penutup dari bukan kuliah ini, tenang-tenang. Yang sih pendahuluan. Jadi saya berharap sampai di sini kalian sudah memahami kenapa kita membutuhkan atau kita memahami pentingnya melakukan analisis terhadap algoritma. Gitu ya. Nah, kan tadi kalian jawabnya ikhlas. Penting nggak sih algoritma? Kalian jawab penting. Nah, gitu ya. Oh, gitu ya. Baik, baik. Ada pertanyaan dulu? Oh, ini udah pada jawab. Saya tadi nggak ngeliat chattingnya, sorry. Jadi ketutupan tadi. Ada pertanyaan dulu nggak? Tidak. Oke, yang lain ada pertanyaan? Jadi bisa difahami kenapa kita tetap membutuhkan atau ginilah, kenapa mata kuliah ini penting? Enggak, Bu, pokoknya ini kan mata kuliah wajib harus saya ambil, jadi saya ambil aja gitu ya. Iya sih, itu benar. Itu benar, tapi ya sengaja kalian tahu lah reasoning atau motivasi di belakang kenapa kita harus belajar, kalian harus belajar analisis algoritma gitu. Penting biar programnya nggak lama jalannya. Betul betul itu betul kayak gitu. Nah tapi nanti ya setelah kalian mulai minggu demi minggu belajar ini, istilah yang dipakai itu bukan nggak lama jalannya, tapi running time-nya lebih sedikit, atau bahasa lebih kerennya lagi, kompleksitas waktunya kecil lah gitu. Tapi nanti setelah kalian memahami istilah-istilah gitu. Sekarang udah keren Kevin jawabnya. Supaya programnya nggak lama jalannya, betul. Nggak lama jalan, tapi dia mengakuisisi memori banyak juga nggak bagus ya. Tapi kalian belajar hari ini adalah di waktu komputasi aja. Baik. Nah, baik, kita akan masuk ke wait. Saya salah setting kamera. Kuliah kita masih sampai jam 4-an kan ya. Tenang ya. Boleh sambil minum santai-santai supaya tetap fresh ya. Slide saya, sorry, belum di slideshow. Nah, kita akan mulai masuk ke inti dari mata kuliah ini. Gitu ya. Wait. Sebentar. Kasih saya waktu untuk setting dulu ini, sebentar ya. Saya harus share dulu ke kalian. Mana Google Meet-nya? Slideshow. Oh, ini dia. Ini. Yang muncul apa tuh? Sudah muncul ya? Baik. Judulnya pembuktian kebenaran dari algoritma iteratif. Kelihatan ya? Terus saya kasih subjudul kenapa kita membutuhkan induksi matematis. Iya kan? Tadi kan kalian sudah belajar kenapa kita membutuhkan analisis algoritma. Kenapa sih kita harus menganalisis algoritma? Kalian udah tahu itu. Nah, berarti lanjut dong ke yang berikutnya, yaitu ya oke, algoritma harus dianalisis supaya kita tahu mana yang lebih efisien gitu kan. Nah, yang jadi permasalahan berikutnya adalah bagaimana caranya mengetahui bahwa algoritma yang kita buat itu benar dan efisien gitu kan? Iya. Ketika kalian tahu bahwa oke, Bu, bicara kasar ke orang yang lebih tua itu tidak baik misalnya, kalian tahu itu. Apa berhenti sampai di situ? Enggak kan? Kalian pasti akan tahu kan standar baik itu yang kayak gimana sih gitu kan. Iya, tetap harus ada patokannya. Terus bagaimana cara mengukur baik atau tidak?
Kalau saya ngomong dengan nada tinggi ke orang lebih tua itu baik atau tidak, kayak gitu kan. Nah, kita butuh yang namanya alat dan metrik atau alat ukurnya. Caranya bagaimana dan bagaimana cara mengukurnya. Nah, di sini di sini kalian akan mempelajari bagaimana cara mengetahui bahwa algoritma itu benar. Benar dulu ya, efisien nanti di pekan keberapa ya? Nanti setelah UTS, kalau nggak salah. Sekarang kalian akan belajar dulu bagaimana cara mengetahui dan membuktikan bahwa algoritma itu benar. Contoh, saya punya 2 buah algoritma, udah mulai kelihatan nih, pseudocode, udah mulai pakai coding-coding ya. Saya punya 2 buah algoritma di sini. Yang pertama algoritma untuk mengetahui bilangan Fibonacci yang ke n. Kemudian yang kedua, ini contoh bilangan Fibonacci, barisan Fibonacci ya, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8. Fibonacci itu adalah bilangan yang dia merupakan penjumlahan dari 2 bilangan sebelumnya. Contoh di sini, nah di sini. 2 ini adalah hasil penjumlahan antara 1 dan 1. Kemudian 5 di sini adalah hasil penjumlahan dari 2 dan 3, ini bilangan Fibonacci. Nah, untuk mendapatkan, misal saya pengen tahu bilangan Fibonacci yang ke-4, maka saya akan mendapatkan 3. Ini bilangan Fibonacci yang 0, ya, n sama dengan 0, n sama dengan 1, 2, ini 3, dan 4. Maka algoritmanya seperti ini, benar gitu Bu, ya pokoknya percaya aja bahwa ini benar. Nah, ya kita kan diminta untuk membuktikan kebenarannya kan. Kemudian yang kedua, saya punya algoritma berikutnya, yaitu algoritma untuk mencari nilai maksimum dari suatu array. Ada proses searching kan di sini. Searching itu kan pada dasarnya adalah perbandingan. Apakah ini elemen array yang ke I ini lebih dari M ini adalah bilangan maksimum sementara atau temporary. Jika iya, maka bilangan maksimumnya diganti. Jika tidak, ya udah kita cari lagi sampai habis array-nya, gitu ya. Nah, bagaimana cara untuk membuktikan kebenaran di algoritma seperti ini? Ternyata kita bisa menggunakan namanya induksi matematis. Tapi sebelum ke sini, saya tahu pasti kalian akan menjawab, ya udah Bu, cobain aja untuk berbagai nilai n dan berbagai nilai array, gitu kan? Saya tahu pasti kalian akan jawab itu. Jadi di testing aja, kasih aja, misalnya untuk bilang Fibonacci, cobain aja dengan berbagai nilai n. Kita kan udah punya tuh bilangan Fibonacci-nya, barisan Fibonacci, nanti tinggal dicocokin aja, apakah hasil dari algoritmanya atau coding kita itu benar atau enggak, gitu kan pasti jawabnya. Atau yang untuk fungsi maksimum, bikin aja sembarang array, kemudian kita isi dengan berbagai nilai, kemudian kita buktikan apakah fungsi maksimum ini berhasil mengeluarkan nilai maksimum, gitu kan pasti jawabnya. Tapi kalau dengan cara seperti itu, kalian mau sampai kapan ngetesnya? Sampai berbagai nilai A itu sampai sebanyak apa? Pasti ada batasnya juga kan. Kalau kita mencoba untuk berbagai nilai array A, berbagai nilai N, yang kalian dapatkan kebenaran adalah nilai untuk itu saja. Kita tidak bisa membuktikan untuk keseluruhan variasi dari array A, ataupun variasi dari nilai N untuk bilangan Fibonacci. Gitu ya. Nah, selain dengan cara testing, ada cara yang lebih ampuh yang namanya induksi matematis. Gimana caranya Bu induksi matematis dipakai untuk membuktikan kebenaran algoritma? Sebelum kita masuk induksi matematis, saya berhenti dulu deh. Sampai di sini bisa difahami nggak kenapa kita butuh, ada yang bertanya dulu nggak? Nggak ada ya, nggak ada. Kalau ada yang nanya, langsung ya. Ini soalnya nggak kelihatan di layar saya. Layar saya kayak saya butuh satu layar lagi biar kelihatan. Wait, saya taruh di sini aja. Oke. Nah, yuk. Saya lanjut ya. Makan snack boleh Bu? Boleh. boleh di kelas saya bebas. Bahkan kalau di kelas saya kalau ketemu tatap muka gitu ya, sambil minum makan permen boleh, tapi kalau sambil
minum kopi yang sampai harumnya semerbak itu ke ruang, ya jangan itu ya, kan bikin iri yang lain. Terus sambil makan nasi, pakai tempat makan nasi di ruangan, enggak usah segitu ekstrimnya. Tapi karena ini kalian di rumah, supaya kalian enggak stres, supaya tetap santai, selain kalian nyatet-nyatet, boleh sambil makan snack ya, bebas. Tapi ya tetap jaga supaya yang lain enggak terganggu konsentrasinya. Boleh ya makan. Baik, selanjutin. Sebelum kita masuk ke induksi matematis, sebentar, jam berapa ini? Saya masih punya waktu berapa lama lagi? Sekitar 20 menit lagi waktu saya, semoga selesai ya. Saya akan memberikan filosofi yang namanya induksi. Sebelum kita masuk ke induksi matematis ya. Mungkin nggak tahu kalian masih ingat nggak induksi matematis? Kalau kalian masih ingat induksi matematis yang ada di kuliah matematika diskrit kalau nggak salah. Saya akan lewat ini. Masih ingat nggak? Ayo cepet jawab di chat, induksi matematis. Kalau masih ingat, saya lewat aja. Atau perlu diulang lagi sedikit? Lupa, oke. Saya hargai kejujuran. Yang lain, ingat Bu, yang masih ingat boleh jawab, ingat Bu. Boleh. Ih, kalian mah takut dibilang pinter ya kalau dibilang ingat gitu ya. Baik. Oke. Aduh, mahasiswa ini. Nanti buka lagi ya catatan-catatannya di matematika diskrit atau buku-buku yang dipunya atau apalah modul-modul di matematika diskrit. Nah, ini sebelum kita masuk ke induksi matematis, saya pengen kalian memahami yang namanya induksi dulu. Contoh saya punya nih sebarisan orang. Saya punya sebarisan orang. Fakta yang saya miliki tentang barisan ini adalah bahwa orang pertama ini yang saya kasih tanda panah adalah orang Indonesia. Saya punya fakta begitu ya. Fakta ini fakta. Kemudian fakta berikutnya yang saya miliki adalah seperti ini. Saya ambil sembarang orang di barisan tersebut. Ya, ini fakta berikutnya ya. Saya ambil sebarisan orang di barisan tersebut. Misalnya yang saya kasih biru ini. Kemudian, jika orang dari orang pertama sampai orang yang kasih tanda biru ini adalah Indonesia, maka orang berikutnya yang saya kasih tanda hijau pasti Indonesia juga. Itu adalah konsep induksi. Ada dua fakta. Fakta pertama adalah orang pertama adalah orang Indonesia. Fakta kedua, saya ambil sembarang orang di barisan itu, yang biru ini ya, ini saya ulang ya. Kemudian, jika orang dari orang pertama yang merah sampai dengan orang yang biru ini adalah orang Indonesia, maka konsep induksi menyatakan bahwa maka orang berikutnya yang hijau, nah ini nih, pasti orang Indonesia. Pasti kalian akan protes, kan belum tentu orang Indonesia, Bu. Nah ini konsep induksi seperti ini. Jangan protes dulu. Ini adalah konsep induksi. Ini ya. Kan bisa jadi orang yang hijau ini orang Belanda, Perancis. Kita nggak sedang membahas itu. Kita sedang membahas induksi. Ini adalah konsep induksi seperti itu. Nah, kita balik lagi konsep induksi ya. Dengan konsep induksi seperti ini, maka jika saya punya pertanyaan, apakah semuanya yang ada di barisan ini adalah orang Indonesia? Jawabannya apa? Ya atau tidak? Saya tunggu di chat. Coba berapa yang jawab ya, berapa yang jawab tidak. Udah pada kabur jangan-jangan. Gak usah googling, salah jawab nggak apa-apa. Jawabannya itu tidak.
Berdasarkan konsep induksi yang sudah saya jelaskan tadi, yang ada di slide, jika ada pertanyaan, apakah semuanya orang Indonesia? Jawabannya apa? Gak usah takut jawab ya. Saya nggak takut jawab, saya nggak tahu ibu nanya apa. Saya kan lagi main yang lain gitu. Ayo, ayo, ayo. Jangan tinggalin saya sendiri ngomong di sini kayak orang gila. Apa jawabannya? Ayo. 10 detik dari sekarang. Wisnu nulis apa itu? Tidak. Iya, tidak, nggak tahu. Oke, iya. Oke. Menarik, menarik. Beragam jawaban kalian. 1, 2. Yang jawab tidak, saya hitung ya. 1, 2. Tergantung yang dipilihnya. Oke, Aska. Tidak. 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 1, 3, 4. Kalau kalian sebentar, saya matiin dulu WA saya, berisik. Kalau kalian hanya menjawab pertanyaannya saja tanpa melihat konsep induksi, ya. Misal kalian cuma, mana sih? Kelewat nih. Kalau kalian yang fokus di sini, apakah semuanya orang Indonesia dan hanya melihat gambar orang ini, pasti kalian jawab tidak. Makanya saya tadi bilang, fokus pada konsep induksi yang di sini. Jadi jawabannya harus berdasarkan konsep induksi. Induksi itu bilang kayak gini, yang pertama orang Indonesia. Kalau saya ambil sembarang orang di sini, sorry yang biru ini ya, saya ambil sembarang orang di sini, kemudian saya tahu bahwa dari pertama sampai ke yang hijau ini adalah orang Indonesia, maka yang berikutnya itu pasti Indonesia. Maka jawaban untuk pertanyaan ini adalah ya. Semuanya adalah orang Indonesia berdasarkan konsep induksi. Ada alasannya ya, berdasarkan konsep induksi. Jadi misalnya kalau saya punya, kalau gitu misalkan di sini nih, misalkan fakta yang saya punya adalah dari orang pertama sampai ke yang di sini adalah orang Indonesia, maka pasti di sini juga orang Indonesia. Demikian seterusnya, induksi terus, maka saya tahu bahwa akhirnya semua di sini adalah orang Indonesia. Berdasarkan konsep induksi ya, perhatikan bahwa saya tadi fokusnya adalah kita bisa menjawab satu pertanyaan bergantung pada reasoningnya, alasannya apa, kenapa bisa menjawab begitu. Nah, kenapa saya bisa menjawab ya, karena jawaban ini didasarkan atas konsep induksi. Harus ada metodenya kan untuk menjawab, kayak misalnya nanti kalau kalian TA misalnya, kenapa kalian mengatakan sistem kalian bagus? Oh, kalian menjawab, ya karena akurasi sistem saya 90%, Bu. Oke, saya percaya gitu. Terus bagaimana cara mengukur 90%-nya? Menggunakan metode apa? Nah, itu dia. Karena menggunakan metode yang lain bisa jadi tidak 90%, tapi malah 100%. Atau lebih rendah, cuma 55%, kayak gitu ya. Jadi, saya menjawab ya di sini karena saya menggunakan metode induksi. Seperti itu. Gitu ya. Nah, udah, kita lewat aja. Nanti kalian bisa lihat rekamannya. Supaya kalau masih bingung di sini. Saya lanjutkan. Kita masuk ke induksi matematis. Nah, induksi matematis ini apa? Mirip dengan induksi tadi, tapi dipakai di bidang matematika. Intinya, induksi matematis ini adalah pembuktian deduktif. Karena matematis, maka kita bekerja dengan bilangan. Dalam hal ini adalah bilangan asli atau semua bilangan yang ada pada himpunan bagian. Bedanya cuma itu, tapi konsep induksinya sama ya. Nah, ini saya simpulkan. Nah, di induksi matematis sama dengan konsep induksi umum tadi, berarti ada dua fakta yang harus diperhatikan kalau kita ingin menggunakan induksi matematis. Fakta pertama adalah, misal
saya punya sebuah pernyataan atau kalimat matematika yang saya anggap berlaku benar untuk semua bilangan asli. Ini bilangan asli ya. Saya anggap kalimat matematika itu atau suatu rumus itu benar untuk semua bilangan asli. Maka untuk membuktikan bahwa kalimat matematika atau rumus matematika itu benar atau tidak, saya bisa menggunakan induksi matematika. Nah, di induksi matematis ini ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, saya harus membangun fakta dulu. Tadi ada dua fakta kan. Fakta pertama bahwa di sini properti namanya ya, atau kalimat matematika atau rumus matematika itu berlaku untuk nilai basis. Di sini contohnya adalah 1. Basis ini bisa 0, bisa 2, bisa 3, bilangan berapapun yang kalian tentukan sebagai basis. Kalau di contoh induksi tadi ini adalah kayak orang pertama. Orang pertamanya yang mana? Nah, saya harus membuktikan bahwa rumus ini misal ya, 1 ditambah 2 tambah sekian, 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 tambah N, penjumlahan bilangan asli itu akan memenuhi rumus N kali N plus 1 dibagi 2 misalnya. Nah ini saya klaim bahwa ini tuh benar. Nah, cara membuktikan benar seperti ini. Pertama, dia harus benar untuk nilai 1 dulu sebagai nilai basis. Nah, kemudian fakta kedua, saya harus bisa membuktikan bahwa untuk semua nilai yang lebih dari 1, perhatikan, 1 dari sebagai basis kan, nah, maka properti atau pernyataan matematika tersebut juga berlaku untuk N. Wait sebentar. Nah, juga berlaku untuk N. Kalau begitu, sesuai induksi matematis tadi apa? Dia juga harus benar untuk N plus 1. Next-nya kan? Dia juga harus benar untuk nilai next-nya. Kalau dia benar dari nilai 1 sampai N, maka induksi matematis mengatakan bahwa dia juga harus benar untuk N plus 1. Gitu ya, dua fakta ya. Nah, yang fakta kedua ini kita sebut sebagai hipotesis. Bisa dipahami ya, nanti sambil kita latihan di sini ada contohnya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, udah Bu, berhenti sampai di sini? Enggak. Kan hipotesis ini baru asumsi. Nanti kalian googling. Apa hipotesis itu? Hipotesis itu dugaan. Dugaan, asumsi, perkiraan. Yang namanya dugaan itu bisa benar, bisa salah kan? Nah, maka kita punya ada yang namanya langkah induksi yang harus kita gunakan untuk membuktikan bahwa hipotesis yang sudah kita susun tadi adalah benar. Contoh. Contoh-contoh. Saya mengklaim bahwa pernyataan matematika ini adalah benar untuk semua nilai N bilangan asli. Saya klaim begitu. Emang kata orang matematika emang benar sih Bu. Kan kita lagi belajar sekarang. Kita lagi belajar bagaimana cara menggunakan induksi matematika kan. Nah, bagaimana cara menggunakan induksi matematika untuk membuktikan bahwa pernyataan ini benar untuk semua nilai N. Maka di sini saya tuliskan, ini ada di slide ya, jadi nggak usah khawatir, udah ada di slide, slide-nya sudah saya share. Kita harus menentukan basis induksi yang menyatakan bahwa, membuktikan bahwa kalimat ini, kalimat matematika tersebut benar untuk nilai N sama dengan 1 basis. Kemudian fakta kedua, saya harus membangun hipotesis, dugaan, yang merupakan asumsi bahwa kalimat matematika tersebut benar untuk sembarang nilai N, asal dia lebih dari 1. Nah, kemudian langkah ketiga, tahap ketiga untuk proses induksi ini adalah kita membuktikan apakah hipotesis saya tadi benar atau enggak. Nah, kalau hipotesis saya benar, maka dia juga harus benar untuk N plus 1. Cara untuk yang ini ada di slide, ini ya, nanti kalian bisa pelajari sendiri, ini ada induksi basis induksinya, kemudian ini ada hipotesisnya, kemudian ada langkah-langkah pembuktiannya. Ini gampang nih. Nah, saya nggak akan ngajarin yang gampang itu, saya mau ngasih contoh yang agak rumit. Kalau yang gampang-gampang itu kalian bisa lah, ya. Baik.
Saya nggak boleh nanya Bu, jangan, nanti dulu. Nanti dulu. Nanti dulu. Bu udah capek Bu, ya udah sore Bu, iya. Jam segini biasanya saya masak, tapi tenang, ini sedikit lagi. Kelihatan ya? Kertas saya cukup jelas ya? Saya mau, oke, thank you, memberikan contoh bagaimana menggunakan induksi matematis untuk membuktikan ini. Misal, contoh, fokus ya, kita masih pakai induksi matematis. Misal saya punya pernyataan seperti ini nih, sum dari I sama dengan 1 sampai N untuk I kali 2 pangkat I sama dengan N minus 1 kali 2 pangkat N plus 1 tambah 2. Sumnya itu seperti apa sih Bu? Bentar, saya baca. Sum dari I sama dengan 1 sampai N I kali 2 pangkat I itu kan sama dengan, kalau misalnya N-nya saya set dan sama dengan 3, itu kan sama dengan 1 kali 2 pangkat 1 tambah 2 kali 2 pangkat 2 tambah 3 kali 2 pangkat 3. Bisa ya? Ngerti ya? Ini adalah terjemahnya. Lihat, ini sumnya. Jadi, kalau N-nya sama dengan 3, saya akan punya seperti ini adalah N, ini N, I kali 2 pangkat I. I kali 2 pangkat I dari I sama dengan 1 sampai N. Kalau saya set N-nya sama dengan 3, maka akan seperti ini. Gitu ya. Kalau saya set N-nya sama dengan N, maka saya akan punya kayak gini. Titik-titik sampai N kali 2 pangkat N. Gitu kan? Bisa dipahami ya? Oke, saya singkirkan dulu. Nah, berarti saya bisa kembali ke sini. Nah, diketahui bahwa pernyataan berikut ini benar untuk semua bilangan positif. Nah, yang diminta adalah buktikan dong memang dia itu benar untuk semua bilangan positif. Nah, kita akan pakai induksi matematis. Sesuai dengan konsep induksi, maka kita harus punya dua fakta. Fakta pertama berupa basis. Lampunya gelap. Basis induksi. Basis induksi itu, misal saya pilih, sebentar. N-nya sama dengan 1. Kalau N sama dengan 1, maka di sini akan berubah menjadi 1 kali 2 pangkat 1 sama dengan 2 ya. Sedangkan di ruas kanan akan berubah menjadi 2 minus 1 kali 2, kok N-nya 2? 1 deh, sorry, 1, udah sore ini ngantuk. 1 minus 1 kali 2 pangkat 1 tambah 1 ditambah 2. 1 minus 1, 0, 0 kali berapapun akan 0, maka di sini juga akan 2. Jadi di sini adalah dari ruas kiri, ini ya, ke sini, kemudian yang di sini adalah dari ruas kanan. Anda lihat bahwa hasilnya sama dengan 2. Sehingga kita bisa nyatakan bahwa pada basis ini, fakta yang kita bangun pada basis adalah benar. Gitu. Fakta pertama benar ya. Nah, kita lanjut ke fakta berikutnya. Kita bangun fakta yang berupa hipotesis induksi. Semoga kalian masih bersama saya dan nggak ngantuk. Udah sore ini. Tulisannya jelas nggak tuh? Saya nggak bisa lihat. Jelas Bu? Oke, sip. Terus, hipotesis. Hipotesis tadi apa? Asumsi ya? Asumsi dugaan. Maka saya membangun asumsi di sini. Asumsi tapi yang berdasarkan konsep induksi. Misal ya, saya membuat asumsi bahwa untuk sembarang, aduh, saya udah mulai capek nih. Berantakan. Asumsi untuk semua bilangan positif N, sum dari I sama dengan 1 N I kali 2 pangkat I, ini N min 1 kali 2 pangkat N plus 1 plus 2 adalah benar.
maka saya harus, maka untuk N plus 1 dia juga harus benar. Cara nulisnya adalah gini. Maka untuk N plus 1, I kali 2 pangkat I juga harus benar. Kalau harus benar berarti dia akan berubah menjadi kayak gini. N plus 1 minus 1, N-nya saya ubah jadi N plus 1, kali 2 pangkat N plus 1 plus 1 jadi N plus 2 plus 2. Ini juga benar. Bisa ya dipahami ya? Perhatikan cara membangun hipotesis, dugaan. Tadi sesuai prinsip induksi, kalau dia benar untuk bilangan sampai N, maka untuk N plus 1-nya juga harus benar kan? Nah, benar untuk di sini artinya bagian dari ruas kanannya ini juga harus benar. Karena di sini saya ubah jadi N plus 1, maka di bagian ini juga jadi N plus 1, di sini juga N plus 1. Bisa difahami ya? Nah, ini kan baru dugaan nih. Dugaan yang mana sih Bu ini nih? Ini kan dugaan. Saya menduga bahwa ini tuh benar. Namanya dugaan bisa benar bisa salah kan? Maka kita harus membuktikan. Saya ganti kertas saja ya. Ini kayaknya ketutup. Oke. Udah ada yang kabur, udah ada yang lockout, oke. Tapi ada yang gabung lagi, udahlah. Kita masuk kemana tadi? Oh, jadi nggak konsen saya. Ke langkah induksi. Oke, langkah induksi untuk apa sih Bu? Langkah induksi ini untuk membuktikan hipotesis kita. Hipotesis kita benar nggak sih? Gitu ya. Nah, kayak gini. Maka di langkah induksi ini kita harus menunjukkan. Nah, ini yang prinsip ya. Ngitung-ngitungnya kalian bisa lah. Di langkah induksi kita harus menunjukkan bahwa ini I sama dengan 1 sampai N plus 1 untuk I kali 2 pangkat I itu memang sama dengan N berapa tadi? Ini ya, ini kan jadi habis ya. N kali 2 pangkat N plus 2, ini saya coret aja, ditambah 2. Bisa dipahami sampai sini ya? Kenapa sih Bu harus menunjukkan bahwa ini tuh kayak gini? Kan tadi saya berasumsi bahwa untuk bilangan sampai dengan N, kalimat matematika ini benar. Maka kalau kayak gitu untuk N plus 1 juga harus benar dong. Nah untuk N plus 1 benar tuh kayak gimana? Harus kayak gini bentuknya. Nah, benar nggak bentuknya seperti ini? Nah kita harus buktikan. Maka di langkah induksi, kita harus menunjukkan bahwa sum I kali 2 pangkat I untuk 1 sampai N plus 1 memenuhi bentuk seperti ini. Benar nggak? Kita buktikan ya. Saya tulis dulu. Kita membuktikan nih. Nah, tadi I kali 2 pangkat I dari 1 sampai N, kalian tahu bentuknya akan seperti ini. Maka, kalau saya punya I dari 1 sampai N plus 1 untuk I kali 2 pangkat I, itu kan sama dengan kayak gini. I kali 2 pangkat I dari 1 sampai N, ditambah 1 lagi kan? N plus 1 kali 2 pangkat N plus 1. Ya enggak? Iya, iya aja. Ya kan? Kan ini kalian tahu ini. Nah, coba. Kalau saya punya I kali 2 pangkat I dari 1 sampai N kan seperti ini bentuknya. Tambah N kali 2 pangkat N kan. Tapi kalau saya tambahin N plus 1 di sini, maka saya harus tambahkan 1 lagi. N plus 1 kali 2 pangkat N plus 1. Gitu ya? Iya, iya aja. Bisa dipahami ya?
Oke, nggak ada yang keberatan. Nanti kalian bisa ulang lagi videonya. Kita lanjutkan. Di sini, lalu ini berdasarkan apa sih Bu, kok bisa kayak gini dari fakta saja? Fakta kita tahu dari sum, hukum penjumlahan, ini kan sum ya, penjumlahan ya. Kalau saya punya n plus 1, penjumlahan pasti n-nya ini n plus 1 setelahnya. Ini adalah suku berikutnya yang ditambahkan. Ini kan dari fakta. Saya tahu kalau ini dijabarkan jadi seperti ini. Lanjut. Sekarang saya mau pakai hipotesisnya. Hipotesis saya apa tadi? Lihat hipotesisnya, mana tadi? Saya punya hipotesis yang saya kasih warna hijau. Seperti itu ya. Saya punya hipotesis seperti itu. Maka yang ini saya akan ubah seperti yang di sini, hijau ini. Nah, saya ubah dulu menjadi n minus 1 kali 2 pangkat n plus 1 plus 2. Ya kan? Sama ya? Sini sama ya? N minus 1 kali 2 pangkat n plus 1 plus 2. Dari mana sih Bu tahunya itu? Dari hipotesis. Hipotesis tadi. Hipotesis kan ini. Nah, gitu ya. Terus yang di atasnya saya tinggal turunkan ini. Saya turunin aja nih, nggak saya ubah-ubah. N plus 1 kali 2 pangkat N plus 1. Bisa ya? Ini yang bagian hijau, yang ini hijau. Sedangkan yang ini yang merah. Nggak saya ubah. Yang udah ngerti, Bu, kalau lama banget sih Bu, cepetan deh Bu. Saya udah ngerti nih Bu, sabar ya, sabar. Sabar. Terus saya lanjutin lagi. Ini saya tutup dulu. Saya tutup dulu N-1, ini bisa diubah nggak nih? Ada yang salah nih. Harusnya N-1 deh ya. Ini minus, sorry. Ini minus. Sorry ya, bukan plus ya. Pantes kok aneh. Minus ya, sorry. Nah, lihat, saya punya dua komponen yang sama nih, ini dan ini. Maka saya bisa keluarin. N-1 kali, mana tadi yang udah saya hitung, biar cepet. Sebentar, kok saya jadi bingung sendiri. Benar ini, sorry, N plus 1, oh sorry, yang sama yang ini nih. Tuh kan, bingung kan. Iya. Komponen yang sama yang ini. 2 pangkat N plus 1. Sorry ya, udah sore. Maka saya keluarkan dia, pakai hukum pengelompokan aja. 2 pangkat N plus 1, sama ini, berarti di sini N minus 1, di sini saya punya tambah N plus 1. Gini. Ini kan saya kelompokin. Terus saya tambahkan 2. 2 ini dari sini. Jadi saya ambil pengelompokan yang 2 pangkat N-1 di sini. Nah, dari sini kalian bisa lihat bahwa ini minus 1 sama plus 1-nya kan jadi hilang. Maka saya punya 2N. Maka dia akan berubah menjadi 2N kali 2 pangkat N plus 1 ditambah 2. Ini penjabaran biasa ya. Ini penjabaran biasa. Penjabaran atau pengelompokan. Hukum pengelompokan. Apa sih di aljabar itu? Pengelompokan. Nah, tadi kita disuruh ngapain? Disuruh ngebuktiin yang ini nih. Bentuknya harus sama dengan ini. Belum ya? Belum sama ya? Ini gimana nih bentuknya? Belum sama, belum berhenti, belum terbukti. Maka apa lagi harus dilakukan? Coba lihat nih. Ini ada komponen 2 dan 2. Ini perkalian. Ini kan sama dengan 2 pangkat 1 ya. 2N. Maka saya bisa ini nih, bisa gabungkan. 2 pangkat 1 ditambah N ditambah 1 kali N ditambah 2. Ya kan? Ini kan 2 pangkat 1 kan, satunya saya pindah ke sini. Maka saya akan mendapatkan 2 pangkat N plus 2, N-nya ketinggalan, sorry. N, N-nya ini. So bentuknya sama kayak gitu. Ditambah 2.
Sama ya. Jadi dengan demikian, bentuknya udah sama nih, bentuknya udah sama. Maka kita bisa simpulkan, kalau begitu, karena sudah terbukti, maka ternyata hipotesisnya kita adalah benar. Dan pernyataan tersebut memang berlaku untuk semua bilangan positif. Dari mana ini? Kan benar. Bentuk akhirnya adalah benar. Oke, begitu ya. Satu pertanyaan. Ada pertanyaan? Boleh langsung ngomong. Dalam 1 menit, dalam 10 detik, nggak ada pertanyaan. Bu, saya masih bingung. Oke, nanti pelajari lagi di videonya. Rekamannya akan saya share. Selain itu, saya juga menyediakan 2 video, ya. 2 video singkat, berapa? Cuma 8 menit, sama satu lagi 15 menit. Kalian bisa skip, kalian tonton yang kalian pengen lihat bagian mana. Contoh-contoh induksi. Ada 2 contoh induksi lain yang saya berikan di video. Ini adalah satu contoh yang menurut saya relatif agak rumit. Tapi fokusnya adalah di sini tadi ya. Bagaimana membangun 2 fakta ini. Fakta berupa basis induksi dan fakta kedua berupa hipotesis induksi. Ini yang penting di sini. Langkah ketiga ini kan dia cuma membuktikan apakah hipotesis kita tadi benar. Kalau hipotesisnya benar, berarti kita bisa menyatakan bahwa yang diklaim di sini, memang benar, memang berlaku. Gitu ya? Oke? Baik, saya tahu kalian capek. Kalian masih punya waktu untuk mengendapkan materi hari ini. Saya apresiasi kalian yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Jika masih ada pertanyaan, saya nggak akan, udah habis 1 menitnya ya. Rekaman video di-share di LMS. Saya nggak pakai grup WA, nggak pakai grup Telegram, semuanya di LMS ya. Pertanyaan saya harapkan ada posting pertanyaan di forum. Di tiap pekan saya menyediakan forum di LMS, tanya apapun di situ ya. Termasuk ini kok belum jelas, bagian mana yang belum jelas, kenapa ini bisa begini, kenapa itu bisa begitu, tanyakan di forum ya. Karena ternyata keaktifan kalian di forum itu akan dipantau oleh kampus. Bukan oleh saya sih. Dari kampus mensyaratkan begitu kan? Oke ya. Baik. Terima kasih, udah sore ini. Terima kasih atas kehadirannya dan semangatnya dalam mengikuti kuliah. Semoga, kalau titip pesan dari saya sih, tiap kali kalian akan mulai kuliah, akan mulai belajar, lurusin niat supaya jadi ibadah apapun agama kalian. Jangan sampai rugi. Oke, gitu ya. Oke, saya tutup kuliah ini. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan jarak. Kenapa senyum? Diam. Sebat bu. Panas. Halo. Recordnya belum dimatiin loh. Recordnya belum dimatiin, woi. Itu di record, itu di record. Belum dimatiin, masih di record. Mampus.